Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ujian akhir semester kami yang berjudul Backward Chaining pada Rule-Based System. Baik, dengan saya dulu. Saya Nurhaliza. dan saya sendiri Muhammad Arfi Plani. Kita langsung mulai ke presentasinya. Kita akan mulai sesi ini yang berupa menjelaskan arsitektur dasar rule-based system. Lalu kita menjelaskan dan membedakan forward chaining versus backward chaining. Di sini dan lain-lainnya ingin menjelaskan 3. Menelusuri proses interferensi backward chaining atau trace, memahami backtracking, loop, dan optimisasi sederhana. Lalu yang mengaitkan backward chaining dengan prolog konsep. Kita akan ada 30 agenda slide. Dan slide selanjutnya adalah Selanjutnya ada intuisi dan contoh domain. Inti, expert system adalah program yang meniru pengambilan keputusan seorang pakar pada domain tertentu. Pengetahuan disimpan eksplisit sebagai knowledge base, tersembunyi di kode prosedural. Mesin inferensi atau inference engine melakukan penalaran dari fakta plus aturan, kemudian menjadi kesimpulan. Contoh domainnya diagnosa medis sederhana sesuai suit atau perangkat, konsultasi akademik, rekomendasi tindakan, dan selanjutnya ada sesuai untuk masalah yang bisa diekspresikan sebagai aturan if, then, dan fakta diskrit. Untuk komponen utama, dia terdiri dari 4. Pertama, rules. Rules adalah kumpulan aturan if, then, atau pengetahuan domain. Kedua ada fakta. Fakta yang diketahui saat ini atau hasil observasi atau pertanyaan. Yang ketiga, inferensi engine adalah mekanisme memilih aturan dan melakukan penalaran atau forward and backward. Facility atau optional, menjelaskan mengapa atau bagaimana kesimpulan diambil. ini saya akan menjelaskan ada beberapa bentuk link. Yang pertama adalah if, kondisi 2 dan then, kesimpulan. Lalu yang pertama catatan pentingnya adalah bagian if disebut antecedent dan premis, atau kita bisa sebut syarat. Lalu yang kedua, bagian then disebut consequent atau konklusi. Dan yang ketiga, premis bisa berupa konjungsi and atau beberapa aturan terpisah. Lalu yang terakhir, fakta biasanya berbentuk proposisi sederhana, demamnya atau batuknya, dan lain-lain. Sini kami akan mengambil contoh berupa diagnosis penyakit. Dan contoh aturan diagnosa sederhananya adalah yaitu berupa R1, R2, dan R3. Yang R1-nya adalah if, demam, and batuk, then flu. Dan R2-nya if, flu, and nyeri otot, then influenza. Dan yang nyeri 3-nya adalah if pilek, and bersin, then common cold. Selanjutnya akan dijelaskan kepada partner saya. Selanjutnya inference 2 strategi utama, yaitu ada forward chaining dan backward chaining. Di forward chaining itu data drive, data fakta, kemudian kesimpulan. Ada mulai dari fakta yang tersedia, cocok untuk memunculkan semua konsekuensi yang mungkin, sering memakai agenda atau konflik, itu sheet, aturan mana yang valid. Kemudian contohnya itu monitoring, event processing, diagnosis, berbasis data masuk terus. Kemudian kalau backward chainingnya ada good goal driven dari tujuan, kemudian menjadi fakta pendukung. Mulai dari hipotesisnya itu atau goals yang ingin dibuktikan, cari aturan yang konsekuensinya, goalsnya yaitu premisnya jadi sub goals. Efisien bila goal spesifik dan pertanyaan bisa diarahkan. Contohnya konsultasi, yaitu Q&A, troubleshooting bertahap. Untuk backward chainingnya atau ide inti, definisi singkat, backward chaining adalah metode inferensi yang bekerja mundur dari goal atau hipotesis untuk mencari fakta atau aturan yang dapat membuktikannya. Intuisi sehari-hari itu ada 3. Pertama, kalau kesimpulan A, syaratnya apa ya? Kedua, kalau syarat belum diketahui, sistem akan menurunkan menjadi pertanyaan atau sub-goal. Yang ketiga, proses berulang sampai semua sub-goal terbukti atau true atau tidak bisa dibuktikan atau fail. Skema ini ada terdiri dari goal, cari rule, dan menjadi sub-goal atau fakta. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian kapan backward chaining lebih tepat
berikut ada step-stepnya untuk cocok pada goals dan hipotesis pada backward chaining kondisi kapan kita lebih tepatnya dipakai. Yaitu yang pertama, goal hipotesis terbatas dan jelas. Jelas ini miss dan daftar penyakitnya. Dan yang kedua, sistem konsultasi. Ini sangat cocok untuk menanyakan hanya fakta yang diperlukan. Dan yang ketiga, diagnosis atau troubleshooting bertahap decision style. Dan yang terakhir keempat, jumlah aturan cukup besar, tapi kita tidak perlu semua konsekuensinya, hanya beberapa step-step tahapnya. Dan yang tidak cocoknya adalah butuh eksplorasi sama konsekuensi dari semua data masuk stream. Dan yang kedua, goal tidak jelas, terlalu banyak hipotesis sekaligus. Jadi kita tidak perlu menjelaskan semuanya, hanya beberapa untuk menjelaskan detail hipotesisnya yang dari beberapa bagian tertentu yang bagian cocoknya dari 4 tersebut. Dan yang ketiga adalah sistem harus bereaksi terhadap banyak fakta baru secara real time. Lalu kita akan menjelaskan selanjutnya beberapa flow proses backward chaining. Selanjutnya adalah Selanjutnya ada flow proses backward chaining, yaitu gambarannya. Yang pertama ada tentukan goals, hipotesis yang ingin dibuktikan. Yang kedua ada jika goal sudah fakta, maka menjadi sukses. Ketiga ada cari aturan dengan then sama dengan goals. Kemudian yang keempat ada jadikan semua if sebagai sub goals. Yang kelima ada buktikan sub goal satu persatu rekursif. Kemudian yang keenam ada jika gagal maka dia backtrack kemudian coba aturan lain. Yang ketujuh yang terakhir ada jika semua jalur gagal maka fail. Kemudian istilah yang harus kita pahami itu ada pertama goal, sub goals, kemudian backtracking atau proof tree. Yang pertama goal itu ada target yang ingin dibuktikan. Goal itu target yang ingin dibuktikan. Kemudian yang kedua ada sub goal, syarat yang harus dibuktikan agar goalnya benar. Yang ketiga ada backtracking, yaitu mundur saat jalur pembuktian buntu. Saat buntu dia bakalan mundur. Kemudian ada proof track, yaitu struktur dependency goal atau sub goals kemudian menjadi fakta. Dogma inti atau backward chaining itu memiliki versi requisite atau konsep backward chaining atau goal, if goal, fakta, return true, for each rule, atau if con then goal, oke sama dengan true, for each in kun, of backward, if backward chaining sama dengan false, oke sama dengan false, break, if oke, return true, return false. Hal ini sering disembunyikan karena memiliki berbagai alasan. Yang pertama itu bagaimana memilih aturan rule atau disebut rule ordering. Yang kedua, bagaimana memilih aturan sub goal atau sub goal ordering. Ketiga, bagaimana bertanya ke user untuk fakta yang belum ada. Keempat, bagaimana mencegah loop tak berhingga. Yang terakhir itu ada apakah menyimpan hasil atau memoization tabling. di sini saya ada tahapan 4 tree yang berupa proof tree, visual goals, sub goal. Di sini ada beberapa poin-poin tree-nya. Nah, saya akan menjelaskan nanti tampilan di sini bentuk gambar tree-nya. Influenza goals, flu, nyeri otot, di bawahnya ada demam, ada batuk. Lalu penjelasan di bawahnya ini kita ada jika demam, batuk, dan nyeri otot sudah ada sebagai fakta goal influenza dapat dibuktikan dari sebelum slide-nya yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang berupa 4 contoh penyakitnya yang cocok dan tidak cocoknya. Baiklah, selanjutnya akan jelaskan slide-nya partner saya. Contoh kasus diagnosa sederhananya, knowledge base atau rules-nya yaitu ada R1, R2, R3, dan R4. R1 itu if demam and batuk then flu. R2-nya if flu and nyeri otot then influenza. R3-nya if pilek and bersin then common cold. R4-nya if influenza then butuh istirahat. Fakta awal working memory-nya yaitu ada demam, batuk, nyeri, sama pilek tidak diketahui dan bersin tidak diketahui. Jika demam, demam iya, batuk iya, nyeri otot iya, berarti penjelasannya ada pilek tidak diketahui, bersin tidak diketahui.
Kemudian goals yang ingin dibuktikan yaitu influenza. Untuk memulai goals influenza, cari aturan yang dan sama dengan influenza menjadi cocok dengan rules kedua. Rules menjadi R2 if flu and nyeri otot dan influenza. Subgoal baru atau true semua menjadi flu dan menjadi nyeri otot. Yang sudah dijelaskan partner saya yaitu berupa tracing 1 dan saya akan menjelaskan tracing 2 yaitu membuktikan subgoalnya. Subgoal yang di C nyeri otot, check working memory nyeri otot sama dengan iya, subgoal terbukti sama dengan true. Lalu sisa subgoal dari R2-nya bisa dibilang flu belum terbukti. Dan selanjutnya adalah buktikan flu-nya di bagian tracing 3. Tiganya yaitu subgoals flu. Subgoals flu yaitu cek fakta, flu belum ada, kemudian cari aturan yang then sama dengan flu, kemudian cocok dengan R1. Rules terpilihnya R1 sama dengan if demam and batuk then flu. Subgoal barunya itu demam dan batuk. Untuk tracing keempatnya itu cek subgoal ke fakta. Misalnya seperti working memory, demam sama dengan ya, batuk ya, nyeri otot iya. Karena demam dan batuk true menjadi flu, dapat disimpulkan true dengan rules pertama. Lalu kembali ke rules kedua, flu menjadi true dan nyeri otot true menjadi influenza true. Jadi kesimpulannya adalah goals terbukti atau sukses. Kita sudah menyebutkan tracing 1, 2, 3, dan 4 dan saya akan menyebutkan tracing yang terakhir yaitu kelima, yaitu jejak penjelasan atau explanation-nya. Untuk tracing terakhir yang kelima, salah satu keunggulan sistem berbasis aturan mudah membuat penjelasan atau yang kita sebut selama ini trace. Urutan pembuktian atau ringkasnya yaitu ada beberapa 6. Yang pertama, goal influenza pakai R2, butuh flu A nyeri otot. Dan yang kedua, nyeri otot terbukti dari fakta dijelasin dari trace keempat sebelumnya. Flu pakai R1, butuh demam A, lalu kita bisa sebut batuk. Dan yang keempat adalah demam terbukti fakta karena dari penjelasan trace test sebelumnya, dari trace 1, 2, 3, dan 4 terutamanya, yaitu dijelaskan kalau ada gejala-gejala tersebutnya cocok dan tidak cocok, baru kita bisa masuk ke demam terbukti fakta. Dan yang kelima, batuk terbukti dari fakta dari trace keempat. Karena semua premis true, lalu kita bisa menyimpulkan adalah influenza-nya adalah true. Kita bisa menyimpulkan bahwa output yang bisa ditampilkan sistem influenza-nya ditambah alasannya yaitu rules yang dipakai adalah fakta mendukung dari beberapa trace 1 hingga kelima. Dan program selanjutnya adalah akan dijelaskan. Selanjutnya ada backtracking jika ada banyak jalur. Masalah umumnya itu satu goal bisa punya beberapa aturan yang menghasilkan kesimpulan sama. Goals yang pertama ada penyakit. Liza, nampak loh. Iya, lagi. Iya cuy. Baik, kita lanjut ke backtracking jika ada banyak jalur. Masalah umumnya yaitu satu goals bisa punya beberapa aturan yang menghasilkan kesimpulan sama. Ada 3, ada goals, rule A sama rule B. Pertama goalsnya itu penyakitnya X, rule A-nya, kemudian rule B. Jika jalur rule A gagal membuktikan premis, sistem akan backtracking dan mencoba rule B. Nah, nanti bakal ditampilkan gambarnya di atas ini. Goalsnya seperti apa, rule A dan rule B-nya. Kemudian dampak backtrackingnya itu menjamin coba semua kemungkinan, yaitu completeness tergantung strategi. Yang kedua ada bisa mahal jika percabangan besar, breaching faktor tinggi. Kemudian yang terakhir ada urutan, rule, dan sub goal sangat mempengaruhi performa. Nah, untuk strategis pencarian atau strategi backward chaining itu memiliki dua jenis, yaitu DFS sama BFS. DFS itu umum dipakai atau prolog,
memorinya relatif kecil, cepat jika solusi ada, risikonya juga gampang terjebak di jalur yang panjang. Untuk BFS ini cenderung ditemukan solusi atau terpendek, lebih stabil terhadap untuk urutan, biaya memori juga besar, sering diganti bila ada skor atau biaya. Untuk praktik umum di Express System ini pakai DFS atau break stretching atau sederhana dan tambahan pencegah loop. Aturan-aturan subgoal mulai dari yang paling mudah atau sering tersedia sebagai fakta. Dan terakhir juga digunakan memoization atau tabling agar subgoal yang sama tidak dihitung berulang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan masalah-masalah loopnya, yaitu rekursi tak berhingga. Contoh loopnya saya akan jelaskan saja codingnya, yaitu R1 if B 10A, R2 if A 10B, goal A-nya sama dengan butuh B, lalu kita panah ke kanan, butuh A, di bawahnya panah ke kanan, titik, buka kurung, loop. Nah, terus kita mitigasinya adalah berupa praktis. Ada 4 cara. Yang pertama, loop detection. Simpan stack goal yang sedang dibuktikan. Jika goal muncul lagi, kita stop jalurnya. Dan yang kedua, depth limit. Limitasi batasan kedalaman pencarian trade-off bisa hilang solusi. Dan yang ketiga, memoization atau tabling. Simpan hasil true atau false-nya untuk goal yang sudah dievaluasi. Yang sudah dievaluasi contoh loop yang saya sudah jelaskan barusan. Lalu yang keempat, desain knowledge base. Hindari aturan siklik tanpa fakta dasar. Lalu untuk optimasi memoization-nya akan dijelaskan partner saya. Baik, selanjutnya ada optimasi memoization atau caching tabling. Masalah subgoal yang sama sering muncul dari banyak jalur, itu dihitung berulang. Idenya itu sangat goal G dievaluasi, kemudian simpan hasilnya catch G, kemudian sama dengan true atau false. Jika G muncul lagi, kembalikan hasil dari catch tanpa pencarian ulang. Kemudian mengurangi waktu, terutama bila branching besar. Catatannya yaitu catatan yang patut kita perhatikan yaitu jika ada fakta yang bisa berubah, catch harus invalid atau diatur ulang. Pada logic programming, konsep tabling yaitu MIS, beberapa implementasi prolog mengurangi loop dan duplikasi kerja. Nah, untuk backward chaining sebagai sistem konsultasi atau TNA itu memiliki kekuatan menentukan fakta apa yang perlu ditanyakan. Contoh dialognya tuh seperti sistem. Apakah kamu demam? User menjawab ya. Sistemnya bertanya lagi. Apa kamu batuk? Usernya menjawab ya. Sistemnya menanya lagi. Apakah menjadi otot? Usernya menjawab ya. Jadi kesimpulannya itu penyakit influenza. Mengapa urutan pertanyaannya penting? Pertama, tanya yang paling mudah. Misal gejala pada umumnya. Kedua, tanya yang paling membedakan hipotesis atau informasinya yang jelas. Ketiga, kurangi jumlah pertanyaan. Seperti jumlah pertanyaan yang berlebihan itu dikurang-kurangin. Atau disebut user experience. Sudah jelaskan beberapa step sebelumnya, lalu kita akan menjelaskan forward versus backward chaining. Yaitu ringkasan cepatnya ada beberapa tabelnya, yaitu aspeknya mulai dari forward chaining, fakta dan data, backward chainingnya goal atau hipotesis. Lalu aspek yang kedua, arah referensi. Forward chaining yang di bagian arah referensinya adalah fakta, aturan, dan kesimpulan. Lalu backward chainingnya adalah goal, aturan, subgoal, faktanya. Lalu aspek yang ketiga adalah cocok untuk
di bagian forward chainingnya ada explore semua konsekuensinya. Lalu backward chainingnya bisa dibilang konsultasi atau diagnosa spesifiknya. Lalu yang aspek keempat adalah strategi umum. Strategi umum berupa forward chainingnya adalah agenda atau konflik setnya. Lalu backward chainingnya adalah DFS atau backtrackingnya. Dan aspek terakhir yang kelima adalah kelemahannya. Dari kelemahan forward chaining bisa menghasilkan banyak kesimpulan yang tak diperlukan. Lalu kelemahan di bagian backward chainingnya adalah bisa loop dan sistem urutan rule-nya. Terkadang bisa bit flip atau kadang flip-flopnya tidak sesuai dengan aturan 0 dan 1-nya. Lalu step selanjutnya bagian forward versus backward chainingnya akan dijelaskan partner saya. Kemudian ada landasan logika, implikasi, dan modus ponens, yaitu aturan if, then dapat dipandang sebagai implikasi. If sama dengan P, then key, yaitu hasilnya P sama dengan key. Kemudian ada referensi dasar yang sering digunakan itu modus ponens. P sama dengan key, maka P, hasilnya key. Forward chaining menerapkan modus ponens dari fakta P untuk mendapatkan key. Backward chaining memiliki key, goals, lalu mencari implikasi P, yaitu sama dengan key agar P menjadi sub goals. Keduanya tetap berpijak ya. Keduanya tetap berpijak pada aturan inferensi yang valid. Beda arah pencariannya. Untuk backward chaining di logik atau untuk backward chaining di logik programming atau prolog itu memiliki intuisi yang dimana prolog mengeksekusi query sebagai upaya membuktikan goals-nya. Dan ia juga mencocokkan goals dengan head rule lalu membuktikan sub goal-nya. Secara default di first plus backtracking. Mekanisme formal yang sering disebut itu SLD, resolution, untuk horn clauses. Untuk contoh gaya prolognya itu ada di sini, dia tuh ada flu, demam, batuk, sama dengan influenza. Kalau flu berarti demam, batuk. Kalau influenza, flu, nyeri otot. Demam, batuk, nyeri otot, tanda tanya influenza. Query berhasil jika semua subgoal dapat dibuktikan. Kita sudah berjalan selama 30 menit durasi lebih. Lalu kita sudah masuk di bagian unification. Apa itu unification? Di bagian ini, unificationnya adalah mengapa prolog bisa mencocokkan. Pada rule based system, sederhana kita memakai simbol proporsional. Pada prolog, goal bisa berparameter. Berparameternya yang kita sebut ini adalah unification intuisi. Lalu proses mencari substitusi variabel agar dua predikat menjadi sama. Contoh sederhananya yaitu saya akan menyebutkan codingannya, yaitu rule sakit sama dengan X, min demam X, batuk buka kurung X tutup kurung. Lalu goalnya sakit buka kurung ref key tutup kurung. Lalu unify-nya adalah X sama dengan ref key. Sub goalnya adalah demam buka kurung ref key tutup kurung, batuk buka kurung ref key tutup kurung. Dan selanjutnya adalah pemilihan rule. Di bagian rule ordering, sini ada beberapa tahapan heuristik sederhana dan ketertarikan dengan knowledge engineering-nya, yaitu masing-masing ada 4 heuristik sederhana dan kebutuhan knowledge engineering-nya ada 4 juga. Selanjutnya akan dibacakan oleh partner saya. Selanjutnya ada pemilihan rule atau rules ordering. Jika banyak aturan, cocok untuk goal yang sama. Urutan mencoba rules berpengaruh besar pada performa. Heuristik sederhana, yaitu coba rule dengan premis paling spesifik dulu, yaitu lebih ketat. Prioritaskan rule yang premisnya banyak tersedia sebagai fakta. Gunakan bobot atau skor jika ada untuk best first. Simpan statistik
rule mana yang sering atau yang sering sukses. Selanjutnya ada keterkaitan dengan knowledge engineering. Desain rule mempengaruhi jalur pencarian, normalisasi aturan untuk mengurangi duplikasi, terus pisahkan rule diagnosis versus rules rekomendasi tindakan. Yang terakhir ada uji dengan banyak kasus untuk melihat bottleneck. Pemilihan urutan sub goal atau sub goal ordering itu tujuannya tuh meminimalkan backtracking dengan memilih sub goal yang cepat gagal atau cepat terbukti. Contohnya tuh seperti di bawah ini, dia tuh ada rulesnya if atau A, N, B, N, C, dan G. Jika B jarang benar, berarti cek B dulu. Jika A sudah fakta, tetap cek A dulu, cepat. Jika C mahal atau butuh banyak pertanyaan, berarti menjadi tunda C kalau misalnya banyak pertanyaannya. Untuk aturan praktisnya itu ada 3, pilih yang paling membatasi ruang solusi dulu, baru tuh pilih yang paling tersedia sebagai fakta-fakta, yang terakhir pilih yang paling murah ditanyain atau paling mudah ditanyain atau lebih observasi dulu. Judul selanjutnya adalah kelebihan keterbatasan backward chaining. Sebelumnya sudah dijelaskan beberapa tahap-tahapnya, yaitu 4 heuristics dan 4 knowledge systemnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan keterbatasannya. Di sini ada kelebihannya berupa 3 jenis, 3 macam, dan keterbatasannya ada 4. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama adalah efisiensi untuk goal spesifik, tidak membangkitkan semua konsekuensi. Dan yang kedua, kemudahan membangun sistem konsultasi, pertanyaannya jadi menjadi lebih terarah. Dan kelebihan yang ketiga adalah trace atau penjelasan keputusan jadi relatif lebih mudah dan cepat dan lebih efisiensi. Tapi sini ada keterbatasannya, yaitu keterbatasan pertama adalah sensitif pada urutan rule, sub goal atau performanya. Lalu yang kedua, risiko loop pada rule siklik, jadi kita memerlukan namanya mitigasi. Lalu yang ketiga adalah kurang cocok jika sistem harus menghasilkan semua kesimpulan dari semua data-data dari forward dan backward chaining. Dan yang keempat adalah jika domain mempunyai ketidakpastian perlu ekstensi yang bernama certainty factor, problematik, dan lain-lainnya. Lalu sini ada beberapa contoh-contohnya yang berupa ringkasan singkatnya. Untuk slide terakhir akan dijelaskan oleh Nurung. Baik, slide terakhir itu latihan singkat dan ringkas. Singkat plus ringkas. Latihan itu kerjakan di kertas ya. Diberi rules berikut rulesnya R1 A negasi B, kemudian C, R2 C negasi D, kemudian D sama dengan E. R3-nya yaitu F sama dengan D. Fakta awal A, B, F, goal yaitu E. Buat tracking backward chaining goals, sub goals, fakta-fakta. Tunjukkan titik backtracking jika dia tidak bisa dibuktikan tanpa R3. Ringkasannya itu backward chaining, goals driven mulai dari hipotesis, cari rule yang menghasilkan goals, premis menjadi sub goals, gunakan DFS plus backtracking umum. Performa dipengaruhi urutan rules atau sub goals, mitigasi loop, dan caching membantu. Terhadap konsep ini dekat dengan prolog, SLD resolution. Baik, cukup sekian dari presentasi kami. Ini yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Back to you.